Jadi gue dulu tuh kuliah di Universitas Gunadarma, ngambil jurusan teknik informatika. Kenapa gue ngambil jurusan IT di awal? Karena awalnya sebenarnya gue tuh SMA, gue pengen masuk kedokteran gitu. Ini jauh ya, kayak gue pengen kedokteran sekarang malah masuk IT gitu. Cuman memang waktu gue kedokteran dulu, mungkin otak gue nggak nyampe kali ya. Jadi nggak dapet tuh waktu itu. Dan gue ngelihat gimana nih udah kepepet banget gitu kan, harus kuliah nih karena nyokap bokap nggak mau gue gap year waktu itu. Dan ya udah gue nyari yang future-nya tuh jelas gitu. Dan memang IT itu kan berkembang terus nih. Dan akhirnya udah gue milih IT gitu. Dan waktu masuk memang gue ada sih kayak ini memang stereotype IT gitu ya. Gue bakal ngira gue bakal bikin game segala macam. Cuma salah banget sih. Dan ya udah kayak akhirnya gue tetap masuk di sana. Dan sebenarnya dari awal gue tahu gitu dunia digital tuh memang bakal terus berkembang gitu. Tapi yang gue sayangkan adalah waktu gue kuliah ternyata gue lulus nggak job ready kayak gitu. Dan itu bikin gue ngedown juga waktu gue lulus gitu. I have a degree gitu di IT gitu. Cuman gue nggak bisa dapet kerja nih. Gue ngerasa kayaknya ada yang salah sama gue gitu. Kayak dan ya udah akhirnya gue cari-cari segala macem ketemu Purwadika. Dan akhirnya ya udah gue masuk Purwadika pun milihnya itu yang IT juga lah, yang ada coding-codingnya gitu ya. Kan ada banyak juga program Purwadika gitu. Dan ya udah gue milihnya full stack web development. Itu juga karena back again kayak waktu gue kuliah gue tahu sebenarnya profit dari dunia digital tuh gede banget sebenarnya. Kayak kalau mau nyari uang di dunia digital tuh udah paling depan lah gitu. Apalagi kalau gue kan web dev gitu ya, kayak coding itu duitnya kenceng sih memang. Ya udah emang dari awal mindsetnya memang udah cuan sih. Jadi kayak ya udah dari kuliah IT lulus walaupun nggak dapat kerja akhirnya milih tetap di IT juga kayak gitu. Dan alasan kenapa gue ikut Purwadika gitu ya, karena selama gue di kuliah gue ngerasa yang gue dapetin banyak gitu, tapi skill yang gue dapetin untuk kerja tuh nggak ada gitu. Jadi ketika gue lulus sebagai mahasiswa dengan title teknik informatika gitu ya, gue tuh nggak job ready gitu. Jadi ketika gue lulus, apalagi gue lulus itu di tahun 2020, dimana saat itu corona lagi naik-naiknya banget gitu, dan kerja tuh jadi susah banget, lowongan kerja tuh dikit, dan dengan skill yang gue punya itu tuh nggak memungkinkan banget gue untuk dapet kerja gitu di saat itu. Gue udah coba benerin CV gue dulu gitu ya, benerin CV berkali-kali, terus kayak ikut kelas wawancara segala macam, cuman tetap aja nggak masuk tuh kerja gitu, nggak dapet. Dan gue ngerasa kayaknya ada yang salah dari diri gue, yaitu skill gue kurang gitu untuk memenuhi kriteria kerja di Indonesia gitu kan, apalagi di dunia digital gitu. Dan akhirnya waktu itu gue ngelihat Instagramnya Purwadika sih, gue ngeliat Instagram Purwadika, dan saat itu awalnya gue ragu sebenarnya, gue ragu kayak tawarannya tuh kan kayak lo dicariin kerja juga setelah lulus kayak gitu. Dan waktu gue coba baca-baca kayak makin ragu sebenarnya, kayak ini bener nggak sih kayak gitu. Terus ya udah akhirnya gue coba daftar gitu ya, gue lihat ternyata ada program video learning waktu itu. Dan gue juga waktu itu daftar sebenarnya ikut yang beasiswa Tokopedia sih. Gue ikut yang beasiswa Tokopedia dan untungnya dapat, dan gue akhirnya ikut Purwadika nih yang video learning gitu. Sebenarnya waktu di video learning itu gue sebenarnya ada sedikit keraguan juga nih, karena ketika gue video learning, gue tahu nih di satu sisi ada juga yang nggak video learning, which is yang full time gitu kan. Ketika full time itu mereka kan berarti ketemu tutor tuh lebih sering kayak gitu, dan gue ngerasa ini video learning cukup nggak sih kayak gitu. Dan ternyata ketika gue di video learning pun pas gue buka modul 1 gitu ya, fundamental website developer gitu, dan pas gue lihat gila sih, kayak apa yang gue pelajarin di kuliah gitu ya 4 tahun itu tuh dirangkum di satu modul utama di fundamental gitu, kayak dasar-dasar coding, terus kayak how computers work kayak gitu, kayak bener-bener belajar dari awal gitu. Dan gue ngerasa gue juga ada teman-teman gue di satu batch sama gue, mereka juga kayak banyak banget beragam, ada yang dari IT, ada yang di luar IT gitu, kayak mereka sempat juga ngerasa ragu gitu kan, ini gue nggak dari IT bisa nggak gitu. Tapi pas gue lihat modul 1 fundamentalnya tuh lengkap banget, gue kayak bilang ke mereka kayak apa yang lu pelajarin ini tuh yang gue pelajarin kuliah gitu 4 tahun lu juga dapet nih gitu. Kayak ini juga informasi nih buat orang di luar Purwadika yang mungkin penasaran gitu ya, video learning tuh bedanya apa dengan yang full time gitu. Jadi bedanya adalah kalau full time kita ketemu mentor tiap hari, dan itu full time banget dari jam 9 kalau nggak salah sampai jam 3 sore. Dan itu jujur menurut gue sebenarnya efektif banget sih kalau lo mau belajar bener-bener keras gitu ya, itu efektif banget karena lo ketemu mentor pasti masuk banget tuh ya. Tapi waktu gue video learning, gue ngerasa kayak fleksibilitasnya sih lebih oke. Jadi kayak gue belajar dari video gitu ya. Nah dari belajar dari video itu nanti gue tiap minggu baru ketemu mentor gue untuk cerita nih, misalnya gue nggak ngerti bagian apa, misalnya ada satu modul satu minggu itu gue nggak ngerti, ya udah gue tanya sama mentor gue di jadwal mentoring gitu. Jadi walaupun lo video learning, lo nggak dilepas begitu aja, lo tetap ada jadwal mentoring. Dan ketika mentoring itu bener-bener mentornya tuh sportif banget, dan yang gue salut dari mentor gue, dia tuh bener-bener ngasih gue guideline untuk belajar tuh kayak gimana. Jadi misalnya oke, hari ini gue belajar ini, besok tuh lo harus belajar ini. Jadi ketika gue belajar di Purwadika, gue tuh nggak bingung gitu. Sedangkan dulu
waktu gue di kampus atau bahkan setelah lulus gue belajar sendiri, kendala terbesar gue itu adalah bingung gitu, karena dunia IT ini kan luas banget gitu ya. Kayak dari IT sendiri itu sebenarnya luas banget, kayak ada web dev, data science segala macam, jadi kan banyak sebenarnya. Nah dari web dev itu sendiri kan lebih banyak lagi nih, kepecah lagi gitu. Dan buat orang yang baru nyebur gitu ya, mungkin kalau gue untungnya gue udah tau lah sedikit-sedikit tentang web dev walaupun dasarnya doang gitu ya, cuman tetap aja gue kayak bingung, overwhelmed gitu. Abis ini gue harus belajar apa, abis ini harus belajar apa. Dan apalagi momen-momen ketika misalnya kita nggak ngerti nih, belajar satu nggak ngerti, terus pasti ngerasa kayak gini aja gue nggak ngerti, gimana yang lain gitu. Nah itu gunanya mentor tuh, mentoring pas saat video learning. Nah mentor itu ngebantu kita dari segi belajar juga, terus kayak nyemangatin kita juga. Misalnya kayak lagi ngerasa ngedown nih, nanti mentor juga yang ngebantu nih, kalau gitu ya tenang aja gitu. Kayak mereka bakal nge-encourage kita untuk ya udah, memang belajar IT itu susah, nggak bohong gitu. Karena belajar coding, apalagi buat misal kalian yang di luar IT gitu, ya memang susah gitu. Tapi kemampuan kalian untuk mau gitu untuk belajar itu udah oke banget gitu. Dan ya udah, ketika di Purwadika bukan cuma dapetin support materi doang secara materi pelajaran, cuman juga mental juga gitu dibantu. Karena lulusan Purwadika juga mentor-mentornya juga oke banget gitu kan, kayak pengalaman juga gitu codingnya. Jadi kayak mereka tahu nih di lapangan tuh kayak apa. Itu yang gue salut sih. Ketika gue belajar di Purwadika, ketika gue nanya mentor gue, dia tahu di lapangan tuh kayak gimana. Jadi bener-bener ngerasain kalau di lapangan tuh gimana, bukan cuma kayak textbook gitu, kayak teori doang gitu. Itu yang gue salut sih waktu gue belajar. Akhirnya bener-bener pas gue ikutin gitu ya pelajarannya, ya udah nih gue ikutin fundamental, terus kayak bener-bener kalau di web dev gitu ya, fundamental, front end, back end, dan segala macamnya gue ikutin. Gue ngerasa selama ini gue kuliah belajar salah gitu caranya gitu. Kayak memang kalau di kuliah kan memang ditekankan teori gitu ya, gimana caranya gue bisa ngerti suatu teori gitu. Sedangkan yang gue rasakan harusnya lebih ditekankan gimana sih dunia kerja tuh butuh apa kayak gitu. Dan ketika gue di Purwadika gue ngerasanya kayak straightforward banget gitu, yang dibutuhin di dunia kerja tuh apa gitu. Oke, kalau full stack web development waktu itu lagi gue pakai React.js gitu ya, pakai React.js, ya udah kita pelajarin React.js dan pakai MySQL untuk database-nya misal kayak gitu. Yang dibutuhin pasar itu yang dipelajarin di Purwadika. Jadi no wonders ketika lulus dari Purwadika, pas kita kelar itu kayak udah siap aja gitu untuk kerja, karena memang yang kita pelajarin gitu itu emang yang udah bakal dipakai di dunia kerja kayak gitu. Dulu sebenarnya waktu gue nyari gitu ya, nyari bootcamp gitu istilahnya untuk nambah skill, banyak nama lain gitu yang gue lihat juga segala macam. Tapi entah kenapa kayaknya Purwadika udah di hati gitu ya, cocok aja gitu. Pas lihat yang lain kayaknya kurang nih gitu kayak Purwadika nih. Terus kayak kalau gue bener-bener tertarik tuh sama program PCN ya gitu, Purwadika Career Network, ketika lulus dicariin kerja gitu. Karena balik lagi waktu gue mau daftar itu di tahun 2020, memang keresahan terbesar gue adalah nyari kerja waktu itu. Dan dengan program Purwadika yang ada PCN itu, Purwadika Career Network, gue kayak oke nih kayaknya cocok nih buat gue gitu. Dengan harga yang kurang lebih dengan kompetitor mirip-mirip gitu ya, cuman kayak fitur yang diberikan tuh kayaknya oke gitu. Jadi ya udah, gue milih Purwadika sih kayak gitu. Awalnya ketika ragu gitu ya, ngelihat dari Instagram tadi gitu kan, ngelihat iklannya, terus kayak lulus tuh langsung dicariin kerja gitu. Awalnya sempat cerita juga ke orang tua, ke teman-teman, terus ada juga mereka yang jawab kayak itu bohong, itu teknik marketing aja gitu, nanti biar daftar ikut udah kelar udah dilepas aja gitu, yang penting duit masuk. Tapi ternyata waktu gue lihat-lihat lagi kayak video-video alumni juga gitu ya, yang meyakinkan gue gitu, kayak udah coba dulu aja. Dan emang di saat itu gue berani coba juga karena gue ikutin yang beasiswa gitu kan, dimana di situ ada potongan. Waktu itu gue ikut Tokopedia gitu, dan gue makin yakin juga nih. Dan ternyata waktu gue ikut, pas gue udah kelar sampai final project, itu bener-bener dibantu nyari kerjanya tuh pol banget gitu. Kayak gue tuh kelar di bulan November akhir, which is gue Desember itu kayak gue nyari kerja, betulin CV segala macam dari Purwadika, dan Januari gue udah kerja gitu. Jadi memang promise yang dikasih sama Purwadika tuh nggak bohong gitu. Cuman kayak yang gue ragukan di awal tadi ternyata terbantahkan gitu, karena gue udah ngerasain sendiri kayak gitu sih. Jadi PCN ya, PCN itu buat yang nggak tahu, PCN itu Purwadika Career Network. Jadi ketika lo udah kelar dari Purwadika, udah selesai final project segala macam, lo bakal diikutin sebuah program namanya Purwadika Career Network gitu. Yang tadi gue bilang, gue itu lulus di bulan November, jadi gue selesai final project, presentasi final project itu gue semua kelar di November akhir. Di situ setelah gue lulus, gue langsung diarahin untuk betulin CV gitu. Jadi bener-bener semuanya tuh dibantu gitu. Dari betulin CV, kayak penulisan, misalnya kayak gue bikin CV tulisannya tuh aneh misalnya, dari Purwadika Career Network tuh dibantu nih, coba tolong direvisi kayak gini lebih baik gitu. Jadi bener-bener semuanya dibantu gitu. Nah di Desember itu gue daftarin CV gue gitu ya, gue masukin CV gue ke orang PCN. Terus di situ sempat ditanya gue kayak, ini lo mau di outsource ke luar negeri juga nggak kayak gitu. Dan awalnya gue mikir juga nih kayak, ada juga nih program luar negeri nih, gokil gitu ya, kayak ya boleh sih, boleh banget gitu. Akhirnya ya udah. Dan selama bulan Desember itu biasanya gue gabut gitu ya di rumah, itu gue bisa dapat wawancara 2 kali sampai 3 kali tuh sehari, bener-bener yang kayak wawancara sama ini kayak. Dan mereka introduce-nya memang kayak iya kita dapat nama kamu dari PCN, dari Purwadika gitu. Dan makanya gue ngerasa kayak gila, impact-nya gede banget nih PCN gitu kan, kayak ya udah akhirnya gue wawancara terus segala macam. Dan
akhirnya masuk nih ya kan, menarik nih kayak, wah dari luar negeri nih. Waktu itu gue kayak, wah apaan nih gitu, dari Hong Kong kan, gue kan di Mesker sekarang. Oke, dapat email nih dari orang Hong Kong gitu kan, wah gila gokil nih. Dan di saat itu Purwadika nggak lepas tangan juga gitu. Jadi ini yang gue salut banget sih. Ketika gue dapat email itu bersamaan, Purwadika langsung nanya kayak, Kak mau latihan untuk wawancara pakai bahasa Inggris gak? Kayak gitu. Jadi bener-bener ketika gue tuh pas dapat email itu sebenarnya agak ragu gitu ya, kayak ini skill bahasa Inggris gue udah oke belum buat wawancara gitu kan. Dan akhirnya PCN juga yang bantu gitu. Dan akhirnya sebelum wawancara, gue inget banget sehari sebelumnya gue tuh ada satu sesi Zoom gitu sama perwakilan PCN, dan kita latihan tuh wawancara pakai bahasa Inggris. Dan untungnya besoknya gue lancar wawancara. Waktu itu gue wawancara 2 kali sama pihak Mesker di Hong Kong, dan udah itu Januari tanggal 3 gue udah mulai kerja di sana. Jadi bener-bener gokil sih PCN sih. Salut, thank you banget lah. Gue kerja sekarang di Mesker, dia base-nya di Hong Kong. Jadi Mesker ini bergerak di bidang kesehatan gitu. Jadi gue ngebuat sebuah platform kesehatan yang digital kayak gitu. Di sana gue lebih fokus ke front end, walaupun gue title-nya sebenarnya software engineer, cuman saat ini gue masih fokus di front end atau di bagian depan kayak gitu. Kalau gue sebagai software engineer di Mesker, day to day job gue adalah ngembangin sebuah fitur yang diperlukan kayak gitu. Dan mungkin kalau banyak cara gitu ya untuk ngembangin fitur di perusahaan-perusahaan startup IT gitu. Cuman kalau di gue konsepnya adalah, jadi gue bisa milih fitur apapun yang gue mau gitu. Jadi mungkin kalau kalian yang kepo gimana sih kalau dunia IT itu kerjanya gimana gitu. Ini dari pengalaman gue gitu ya. Jadi biasanya gue tiap pagi tuh milih nih tugas yang mau gue ambil hari ini apa gitu. Contoh misalnya gue pengen bikin halaman login nih hari ini. Ya udah gue tinggal masukin aja di grup gitu ya. Kayak ada aplikasinya gitu, kita tinggal pilih hari ini gue mau bikin halaman login gitu. Ya udah seharian itu lo fokus nih buat halaman login gitu. Dan at the end of the day di jam 3:30 sore kalau gue itu kita ada namanya stand up meeting. Jadi stand up meeting itu satu persatu tim kita itu stand up untuk nunjukin apa aja sih yang udah kita kerjain hari ini gitu. Contoh misalnya tadi kita bikin login gitu ya. Ternyata untuk login gue baru bikin functionality-nya aja gitu, tapi desainnya belum bagus. Ya udah nggak apa-apa, tinggal dilaporin. Besok gue harus ngelanjutin itu lagi kayak gitu. Dan menurut gue kerja kayak gitu fun banget sih, karena setiap hari kita nggak tahu nih mood kita lagi gimana gitu ya. Mungkin hari ini gue lagi pengen kerjain berat-berat, tapi besok enggak gitu. Ya udah gue tinggal pilih aja. Mungkin hari ini gue tinggal kerjain yang gue lagi pengen, besok gue kerjain yang lebih berat lagi. Ya udah suka-suka gue. Jadi day to day job gue adalah ngebuat aplikasi, fitur-fitur aplikasi yang ada gitu. Tapi back again nggak di strict dari misalnya lo harus buat ini hari ini, enggak gitu. Jadi banyak nih list yang harus dibuat. Lo tinggal pilih aja kayak gitu. Dan menurut gue tuh gokil banget sih, seru banget kerja kayak gitu. Peluang karir di web dev kalau menurut gue luas banget sih. Gue nggak bisa ngasih tahu berapa persentasenya segala macem. Cuman lo cuma tinggal buka job portal, misal LinkedIn, lo cari web dev tuh, lo scroll nggak bisa habis gitu. Dari yang jadul teknologinya sampai yang paling baru gitu ya, itu ada semua. Dan gue ngerasa nggak habis-habis sih. Dan walaupun gue udah pelajarin di kantor gue pakai teknologi paling baru, ya teknologi itu juga makin berkembang gitu, berkembang dan makin luas dan makin gede sih. Jadi buat lo yang mau masuk web dev, masuk aja sih, nggak bakal habis gitu. Mendingan lo mulai sekarang daripada lo mulai nanti mulai ketinggalan gitu kan. Apalagi walaupun ini nggak nyambung ya, cuman NFT itu lagi gede-gedenya, kayak ya membuktikan teknologi itu makin maju gitu. Dan at least lo bisa bahasa satu bahasa pemrograman misalnya, itu udah nyelamatin pantat lo banget sih untuk di masa depan gitu kalau menurut gue. Menurut gue buat lo yang mau switching career atau mau masuk dunia digital gitu ya, tips gue satu sih, lo cari tahu dulu nih diri lo tuh siapa gitu. Dan menurut gue lo jangan cepet puas sama diri lo gitu. Jadi kalau saran gue buat lo yang mau belajar dunia digital atau baru mau masuk gitu, lo harus tahu dulu nih diri lo mau masuk mana. Dan ketika lo udah dapet misalnya gue masuk dunia digital ini, lo jangan cepet puas sih, dan lo harus selalu ngerasa diri lo kurang gitu. Karena ketika lo ngerasa diri lo kurang, lo bakal nyari lagi, lo bakal nanya gitu. Dan bahayanya orang yang ngerasa dirinya selalu oke adalah ya udah dia nggak mau belajar lagi. Dan ketika ada orang yang lebih hebat dari dia malah kayak ngerasa enggak gitu, gue lebih hebat, jadi denial. Dan menurut gue bahaya gitu. Jadi selalu ngerasa bego sih kalau gue. Dan kalau kata Mas Lian, mentor gue, yang penting adalah kalau lo jadi programmer, lo jangan takut nanya sih. Lebih baik lo kelihatan bego 5 menit daripada lo bego selamanya gitu. Jadi ya udah lo tanya aja gitu, lo tanya apapun, bahkan hal-hal yang simple menurut orang itu gampang, tanyain aja gitu. Karena walaupun lu kelihatan bego di saat itu, cuman impact-nya tuh gede gitu. Next time lu nggak perlu nanya lagi. Ya itu sih, Mas Lian gokil sih. Coding, dalam satu kata, coding itu menurut gue menantang sih. Kalau lo nggak suka tantangan, jangan masuk dunia coding sih. Tapi kalau lo suka mecahin masalah dan lo tertantang untuk nyobain hal-hal baru gitu ya, gue rasa coding cocok buat lo. Karena menurut gue satu kata yang pantas nge-describe coding itu menantang gitu. Lo bayangin aja tiba-tiba codingan lo malam jalan nih, besok pagi di run nggak jalan ya kan. Kayak ini salah apa gue nggak ibadah tadi malam gitu. Jadi kayak bener-bener tantangannya tuh banyak gitu.
Gue Nadif, gue merupakan lulusan Job Connector Full Stack Web Development di Purwodika, dan gue sekarang merupakan software engineer di Meskare, and this is my alumni story.